Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gedung amunisi Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meledak dan terbakar pada Sabtu malam. Proses investigasi penyebab ledakan dan kebakaran gudang tersebut juga sudah mulai dilakukan. Ada 5 klaster di perumahan Kota Wisata Cibubur yang terdampak dari ledakan gudang amunisi Kodam Jaya. Pagi tadi sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia bagian Barat, TNI menurunkan tim penjinak bahan peledak atau jihandak untuk menyisir salah satu klaster perumahan, yaitu klaster Visalia. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah granat hingga juga proyektil peluru yang terpental hingga ke wilayah klaster ini. Mengingat jarak gudang amunisi dengan klaster ini tidak lebih dari 1 km saja. Penyisiran terhadap rumah warga yang terdampak ledakan juga dilakukan oleh aparat teritorial dengan radius 2 km dari lokasi kejadian. Kini tim investigasi juga masih terus melakukan penyelidikan dari penyebab ledakan dan kebakaran gudang amunisi Kodam Jaya. Laporan terkini dari lokasi ledakan gudang amunisi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan langsung disampaikan oleh rekan kami, reporter TV One Agam Rizky. Agam, bagaimana kondisi terkini di sana dan gambaran lokasi dari gudang amunisi ini sebetulnya seperti apa sih, Agam? Ya, Alfat, Gina dan juga pemirsa, hingga saat ini kondisi atau situasi di sekitar gudang amunisi daerah Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih terpantau kondusif begitu, dan di tempat kami mengabarkan saat ini kurang lebih berjarak 1 km lagi Anda akan menjumpai yaitu gudang penyimpanan amunisi tersebut, yang dimana semalam tepat pada pukul 8, maksud kami pukul 6:08 terjadi kebakaran dari gudang nomor 6 di area sini. Dan tadi kami juga sempat memantau ada kunjungan dari Panglima TNI yaitu Jenderal Agus Subianto yang menyatakan juga penyebab dan juga kronologi dari kejadian tersebut, di mana dari penyebab kebakaran tersebut ialah karena adanya sejumlah amunisi yang tersimpan di dalam tanah yang telah kadaluarsa dan menimbulkan kobaran api begitu. Dan dari kobaran api ini ditemukan karena adanya asap yang timbul di gedung nomor 6 begitu. Dan dari pengakuan Jenderal Agus Subianto ini menyatakan bahwa penyebab dari meledaknya bom ini dikarenakan bom ini sebenarnya sudah lama akan diledakkan begitu, namun tinggal hanya menunggu verifikasi. Dan kami juga tadi sempat mendengar informasi bahwasanya akan ada relokasi tempat untuk warga terdampak, namun hingga saat ini masih belum diketahui tempat dan waktu relokasi tersebut. Alfat, Gina dan juga pemirsa, hingga saat ini memang dari pihak jihandak masih berfokus, yaitu fokus utamanya melakukan penyisiran di kediaman sekitar rumah warga yang terdampak di sekitar area sini, karena kami mendengar bahwa dari ledakan amunisi tersebut ada yang masuk di area perumahan tersebut. Ditakutkan atau dikhawatirkan nantinya akan ada ledakan susulan, namun kami juga mendapatkan informasi bahwa jihandak hingga saat ini masih berfokus pada penyisiran rumah warga itu. Untuk sementara demikian, Alfat dan Gina. Baik, Agam Rizky mengabarkan langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, amunisi yang meledak di Ciangsana, Bogor tadi malam adalah amunisi kadaluarsa yang sedianya akan dimusnahkan. Tapi meledak sebelum sempat dimusnahkan. Hal tersebut, pemirsa, dijelaskan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika menginspeksi lokasi ledakan. Oh, nggak jadi split, oke. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan gudang munisi daerah atau Gud Murah Kodam Jaya, Ciangsana, Bogor menyimpan amunisi sisa latihan atau temuan serta amunisi yang sudah kadaluarsa. Amunisi tersebut sedianya akan melalui proses pemusnahan, tapi belum sempat dimusnahkan sudah meledak. Ledakan terjadi di gudang penyimpanan munisi sisa latihan atau temuan dan munisi-munisi yang sudah expired. Ya. Dan secara sistematis sebenarnya munisi-munisi tersebut akan diledakkan, ya, didisposal namanya, di Pamempek.
tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya. Kalau sudah expire itu relatif sensitif dia, ya, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. Makanya kita punya SOP penggudagannya itu di bawah tanah gitu ya. Jadi di bawah tanah karena labil tersebut dan sewaktu-waktu bisa meledak ya. Panglima TNI juga menjelaskan kompi penjinakan bahan peledak atau jihandak telah dikerahkan di radius 2 km sekitar gudang untuk menyisir area permukiman, mencari sisa-sisa amunisi yang terpental. Warga diimbau agar menghubungi aparat apabila menemukan sisa-sisa amunisi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Felicia Amelinda, Indra Galih, TV One mengabarkan. Ya, gudang amunisi milik Kodam Jaya di Kampung Parung Pinang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat meledak. Gudang itu menyimpan lebih dari 160.000 amunisi di mana sebagian besarnya pemirsa disebutkan telah kadaluarsa dan seharusnya dimusnahkan. Pihak TNI AD pun masih menyelidiki lebih lanjut penyebab insiden ini. Beduk maghrib belum lama bergulir ketika ledakan hebat mengguncang gudang amunisi milik Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya pada Sabtu petang 30 Maret 2024. Ledakan berlangsung hingga beberapa jam. Gudang amunisi daerah Kodam Jaya TNI itu berlokasi di Kampung Parung Pinang, Dusun Ciangsana, perbatasan Kabupaten Bekasi, Bogor, Jawa Barat. Ledakan diduga bermula dari gudang nomor 6. Percikan asap disebutkan muncul pertama kali dari gudang tersebut sekitar pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah itu terjadilah ledakan dan kebakaran hebat yang terus merembet. Ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6. Gudang nomor 6 Good Murah Kodam Jaya ini. Dan ternyata itu terindikasi akan terjadi ledakan, sehingga anggota segera memberitahukan kepada piket untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa akan terjadi ledakan. Dan memang akhirnya terjadi ledakan di gudang nomor 6 gudang munisi daerah Kodam Jaya ini. Gudang peluru yang di samping. Gudang amunisi milik Kodam Jaya itu menyimpan lebih dari 160.000 amunisi serta bahan peledak lainnya. Sebagian besar amunisi itu sudah kadaluarsa dan semestinya dimusnahkan. Diduga kandungan kimia dalam bahan peledak yang usang dan sudah tidak digunakan lagi itu menjadi labil. Sebelum insiden itu, pihak Kodam Jaya mengaku sudah menerbitkan surat penghapusan amunisi yang telah kadaluarsa tersebut sejak awal tahun 2024. Gudang munisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, dan berkisar sekitar ada 160.000 jenis munisi maupun bahan peledak yang ada di gudang itu. Kami menganalisa bahwa ini karena munisi yang sudah kadaluarsa, yang sudah dikembalikan, dan kami sudah membuat surat untuk penghapusan sebenarnya dari awal tahun kemarin. Tapi karena ini berproses, kita kumpulkan dulu, kita rapikan satu persatu, sehingga ini kemungkinan adalah karena seperti bahan peledak kan bahan kimia nih, yang kemungkinan sangat labil saat ini, dan memang kami tidak pakai lagi ini. Jadi kemungkinan seperti itu. Dan di gudang itu tidak ada sistem listrik, tidak ada apapun yang menyebabkan akibat dari yang dari luar. Tapi kemungkinan dari material dari munisi dan hanak itu sendiri yang bergesek ataupun karena labil, dia hanya menimbulkan asap dan hanya menimbulkan ledakan. Berkaca dari insiden ini, pihak TNI Angkatan Darat akan melakukan evaluasi dan pembenahan. Evaluasi selain menyoal penataan amunisi yang dianggap sudah usang, juga terkait kondisi komplek militer saat ini yang dinilai relatif berdekatan dengan permukiman penduduk.
Sebelumnya, warga yang tinggal di sekitar gudang amunisi yang meledak itu dievakuasi ke rumah Kepala Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, kini seluruh warga tersebut sudah dipulangkan ke rumah. Pihak TNI AD pun menegaskan bahwa gudang amunisi milik mereka saat ini dalam kondisi layak. Aman, jadi itu memang terpisah, makanya ini yang sekarang pun kita akan mencoba membuat jenis-jenis munisinya kita pilah-pilah lagi. Tadinya kan disatukan nih yang mau didisposal. Jadi karena memang berbagai macam jenis, ya kita akan evaluasi, nanti kita coba jenis-jenisnya kita pilah-pilah lagi. Jadi yang lain memang kita sudah desain supaya kalau ini ada apa-apa, ini nggak kena gitu. Proses disposal kan cukup panjang, kami kan dicek lagi, benar nggak dikembalikan segitu. Nanti kita lapor Mabes TNI, ada Kemhan, itu juga mungkin salah satu yang akan kita evaluasi. Pak, kelayakan gudangnya seperti apa sih Pak? Sangat, makanya gudangnya kan baik, aman ya. Tapi karena berbagai jenis ini kan punya resiko masing-masing. Ada yang munisi yang mungkin meledaknya karena mesiu biasa, ada yang mungkin ada pakai infrared, mungkin karena pengaruh dengan cahaya atau segala macam. Itu mungkin secara keamanan kita kan sudah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah, mungkin itu dari segi gangguan, apa resiko-resiko lain kita akan evaluasi. Hingga kini belum diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian akibat ledakan ini. Pihak TNI Angkatan Darat masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim TV One mengabarkan.